Kembali di Kompas Siang, Saudara. KPK tengah menjadwalkan klarifikasi terhadap Kaisang Pangarep terkait kasus penggunaan jet pribadi. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan sebagai anak pejabat publik, Kaisang seharusnya terbuka soal penggunaan jet pribadi. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Posisi Kaisang saat ini tak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Ya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi. Gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan, kalau gitu sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aceh Hasan Sadzili, mengatakan Kaisang tak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Kemunculan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi saat pelesiran ke Amerika Serikat ditunggu publik. Pasca postingan istrinya, Erina Gudono, soal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi, Kaisang dan Erina belum aktif kembali di media sosial, baik untuk mengunggah konten atau menanggapi dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD di podcastnya menyebut sebagai anak pejabat publik, Kaisang seharusnya muncul untuk terbuka soal penggunaan jet pribadi. Mahfud juga meminta Ditjen Pajak dan Bea Cukai bicara soal barang mewah milik Kaisang yang diduga tanpa melewati pemeriksaan. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, Bea Cukai dan harusnya kan aktif kan? juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya Bea Cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya. Setelah kasus jet pribadi jadi sorotan, Kaisang maupun Erina sempat menghilang dari publik. Namun Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan ketua umumnya itu berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu dan sempat memimpin rapat pilkada. Namun hingga kini Kaisang belum memberi pernyataan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui rencana pemanggilan Kaisang Pangarep, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, di Gedung KPK Jakarta. Nanda, hingga saat ini apakah KPK telah menemukan dugaan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep? Gino, sebenarnya ini yang tengah ditelusuri, ditelaah oleh pihak KPK. Terkait dengan kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang ini, Gino dan juga saudara, di tubuh KPK sebenarnya tengah dilakukan ada dua langkah upaya, yakni dari pihak KPK sendiri. Kalau kami mengutip apa yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Maulata, ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan. Kemudian yang kedua adalah untuk menindaklanjuti
terkait dengan laporan dari Maki terkait adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang. Jadi ada dua hal yang dilakukan saat ini di tubuh KPK. Pertama memang dari pihak KPK-nya sendiri, yang dimana terpisah dengan laporan dari Maki. Maki sendiri saat ini sedang masuk dalam proses telaah. Kemudian kalau dari KPK, untuk proses pencegahan yang saat ini dilakukan adalah untuk kemudian memberikan surat klarifikasi, surat undangan kepada Kaisang Pangarep. Tadi kami mencoba untuk tanyakan ini kepada jubir KPK, yakni Tessa Mahardika beberapa waktu lalu, yang dimana ia menegaskan sampai dengan saat ini untuk surat klarifikasi masih belum diberikan, belum dilayangkan kepada yang bersangkutan, alasannya karena masih dalam proses. Begitu juga terkait dengan laporan dari Maki yang saat ini memang masih dalam proses penelaan, melihat dari barang bukti ataupun dokumen-dokumen pelengkapnya apakah sudah lengkap apakah tidak, akan dilanjuti atau tidak, ini akan ditunggu atau dinantikan. Nah, Juno dan juga saudara, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah sosok dari Kaisang Pangarep, karena beberapa tokoh menyebutkan memang alasan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini adalah sebenarnya kenapa? Karena Kaisang sendiri ini disebut-sebut, ada yang menyebut bahwa ia bukan penyelenggara negara ataupun ASN, maka tidak seharusnya demikian, ataupun banyak hal-hal lain. Tapi ini sudah ditegaskan Juno dan juga saudara oleh Ketua KPK Nawawi Pamulango, ada dua hal setidaknya yang harus dipertimbangkan terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut ini terhadap Kaisang. Yang pertama, tentu Kaisang bukan penyelenggara negara, tapi ia merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian juga kita tahu Kaisang sendiri merupakan adik dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari hal ini ditakutkannya ada instrumen-instrumen hukum yang terjadi di sini, di mana disebutkan seperti contoh trading influence atau perdagangan pengaruh, yang dimana artinya KPK sendiri ingin menegaskan apa ada kemudahan yang kemudian diperoleh oleh Kaisang terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya saat ini tadi yang saya sebutkan. Jadi untuk saat ini juga tadi sudah dijelaskan oleh KPK, tahap selanjutnya adalah memerintahkan Direktorat Gratifikasi untuk kemudian secepatnya memberikan surat undangan klarifikasi terhadap Kaisang. Kemudian selain itu, Juno dan juga saudara, KPK juga memerintahkan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN untuk menyusun daftar pihak-pihak mana saja yang sekiranya akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut. Artinya sama-sama kita tunggu sampai dengan saat ini, Juno, untuk lebih langkah dekat ini adalah kapan sebenarnya surat undangan klarifikasi itu akan sesegera mungkin dilayangkan kepada Kaisang. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya pengusutan dan apakah ada dugaan gratifikasi terkait dengan penggunaan pesawat jet pribadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta.